Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang statistika ya, kelanjutan dari kemarin, yaitu bagian ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data itu yang pertama kita akan mengenal tentang rata-rata dari data tunggal. Nah, data tunggal itu untuk mencari rata-ratanya, misalkan kita diminta untuk menghitung rata-rata dari X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn. Maka untuk mencari nilai rata-ratanya dirumuskan sebagai X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya hingga Xn dibagikan dengan N ya, atau sama dengan sigma dari Xi dibagikan dengan N atau total dari keseluruhan data. Sedangkan untuk data berkelompok, untuk X barnya kita harus mencari F1 dikalikan X1 ditambah F2 kalikan X2 ditambah F3 dikalikan X3 ditambah seterusnya hingga Fn dikalikan Xn dibagikan dengan keseluruhan data atau jumlah seluruh frekuensi dari kelas data berkelompok tersebut. Nah, untuk selanjutnya contoh misalkan kita punya nilai data tunggal sebagai berikut. Nilai ulangan Mira 10 kali berturut-turut adalah 4, 6, 5, 3, 8, 8, 9, 7, 6, dan 8 ya. Hitunglah nilai rata-ratanya. Nah, X barnya berarti kita jumlahkan seluruhnya dari data pertama hingga data ke-10. Kemudian dibagikan dengan 10. Ya, berarti 4 ditambah 6 tambah 5 tambah 3 ditambah 8 ditambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 8 dibagikan dengan 10. Maka hasilnya kita dapatkan 64/10 atau 6,4. Selanjutnya kita akan beralih kepada ukuran pemusatan data, yaitu median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, perhitungan median data tunggal, misalkan data sebagai berikut. X min atau X pertama di X2, kemudian X3, dan seterusnya sampai X max atau data tertinggi. Dengan X min adalah data terkecil, X max adalah data terbesar, atau juga bisa kita sebut Xn ya jika datanya sudah diurutkan. X1, X2, dan seterusnya itu adalah data pertama, data kedua, dan seterusnya. Dengan N adalah banyaknya data. Jika N-nya ganjil, nilai median adalah angka yang tepat di tengah. Sedangkan jika genap, nilai median adalah rata-rata dari dua angka di tengah. Oke, contohnya tentukan median dari data berikut ya. Ini ada beberapa data. Nah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yaitu urutkan data yang telah diberikan. Kemudian setelah kita urutkan, maka hitunglah banyaknya data. Nah, di sini datanya kebetulan adalah genap ya, berjumlah 20. Maka untuk menentukan nilai tengahnya kita bagi kedua datanya ya, 10 di kanan dan 10 di kiri. Maka kita dapat nilai tengahnya itu 4 ditambahkan 5 dibagikan 2. Maka nilai data untuk data tersebut itu adalah 4,5. Oke, sedangkan untuk data berkelompok, nilai median perlu kita tentukan terlebih dahulu, itu dengan rumus median sama dengan tepi bawah ya, TB ditambahkan dalam kurung N dibagikan 2 dikurangi FK per F kelas median ya, dikalikan P. Nah, di mana ME ini adalah median atau nilai tengah, kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, kemudian FME adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Nah, untuk mencari TB nanti
kita perlu menentukan di mana letak dari kelas mediannya terlebih dahulu. Nah, kelas median ditentukan dari banyaknya data dibagikan dengan 2. Nah, kemudian untuk ukuran pemusatan data, itu yang selanjutnya ada modus, di mana modus ini adalah nilai yang paling sering muncul ya. Untuk data tunggal bisa kita lihat langsung modusnya setelah diurutkan ya, data mana yang paling muncul. Sedangkan untuk data berkelompok kita menggunakan rumus itu MO sama dengan TB ditambahkan B1 dibagikan dengan B1 ditambah B2 dikalikan dengan P, di mana MO ini adalah nilai modus, TB ini itu adalah tepi bawah kelas modus, kemudian B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi sebelum kelas modus, kemudian B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, P itu adalah panjang kelas. Untuk ukuran pemusatan data selanjutnya ada yang namanya kuartil ya. Dari kata quart yaitu berarti kalau tadi median dibagikan dengan 2, sedangkan kuartil ini dia dibagi dengan 4. Artinya apa? Kalau untuk data tunggal berarti setelah diurutkan data tersebut kita bagi ke dalam 4 bagian ya. Kemudian lakukan hal yang sama seperti menghitung median. Sedangkan untuk data berkelompok ini juga hampir mirip ya dengan kelas median atau dengan perhitungan median. Itu kalau tadi N-nya dibagikan dengan 2, berarti yang ini dibagikan dengan 4. Nah, kuartil ini berarti kalau misalkan dia dibagikan 4, ada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Di mana kuartil kedua ini sama dengan median ya. Kalau misalkan kita bagikan begitu. Nah, untuk data berkelompok kuartil I berarti kuartil ke 1, 2 atau 3 ya. I di sini itu sama dengan TB ditambahkan dalam kurung IN per 4 dikurangi FK dibagikan dengan FQI ya, dikalikan dengan P, di mana QI ini adalah kuartil ke I, misalkan kuartil ke 1, kuartil kedua, atau kuartil ketiga. Kemudian TB ini adalah tepi bawah kelas kuartil, FK ini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil, FQI itu adalah frekuensi kelas kuartil, dan P adalah panjang kelas. Selanjutnya, ukuran pemusatan data selanjutnya itu ada desil. Desil ini berarti dia dibagi 10 bagian datanya. Tadi itu ada median, kuartil, dan desil. Desil ini dibagi ke dalam 10 bagian data yang telah diurutkan untuk data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok atau yang sudah ada kelas-kelasnya itu hampir mirip dengan kelas kuartil, itu DI-nya itu atau desil ke I-nya itu sama dengan TB ditambahkan IN per 10 dikurangi FK dibagikan dengan FDI dikalikan dengan P ya, dimana DI ini adalah nilai desil ke I, TB ini adalah tepi bawah kelas desil ke I, kemudian FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas desil, FDI adalah frekuensi kelas desil ke I, kemudian P adalah panjang kelas. Nah, untuk ukuran pemusatan terakhir itu ada persentil ya. Persentil itu berarti seluruh data yang telah diurutkan untuk data tunggal itu dia dibagikan ke dalam 100 bagian ya. Kemudian dilakukan pencarian data seperti mencari median, kuartil, ataupun desil ya. Oke, data berkelompok. Untuk data berkelompok berarti ini hampir sama, yang beda adalah dibagi 100-nya. Oke, untuk data berkelompok dirumuskan sebagai PI sama dengan TB, ditambahkan IN per 100 dikurangi FK dibagikan dengan FPI dikalikan dengan P. Di mana DI ini adalah nilai desil nilai persentil ke 1 ya, ini harus ke I. Nah, ini harusnya PI ya, bukan DI. Kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas persentil ke I. Kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas persentil. FPI adalah frekuensi kelas persentil ke I, dan P adalah panjang
kelas. Nah, demikian untuk materi ukuran pemusatan data pada bab atau materi statistik. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan lanjut ke penyebaran data dan latihan-latihan soal untuk statistika. Semoga bermanfaat.